focus af en toe. En ik denk ook dat het wel belangrijk is als je wedstrijden speelt, dat je dan ook lekker traint, dat je dan lekker in je... 해서 준비한다는 것은 좀 이해가 안 된다. 이것은 너무나 훈련 시설이나 이런 모든 부분이 Itu pernah bicara angka ke saya di kuping saya. Saya bilang saya nggak pernah dengar. Ya kalau megang merah putihnya dulu, bukan ini. Exco PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Exco PSSI Arya Sinulinga beri update soal proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Arya membeberkan kalau kedua pemain tersebut kemungkinan besar bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Mei tahun 2023 mendatang. Arya Sinulinga menyebut Ivar Jenner dan Rafael Struijk masih belum bisa mengurus proses naturalisasi dalam waktu dekat ini, sebab Ivar dan Rafael tengah fokus memperkuat klub masing-masing. Ivar Jenner dan Rafael Struijk selesai kompetisi Mei minggu ketiga, proses menunggu mereka selesai kompetisi, tulis Arya dilansir dari laman Instagram pribadinya, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Untuk diketahui, Ivar Jenner saat ini memperkuat Jong FC Utrecht di Belanda. Sama halnya dengan Ivar Jenner, Rafael Struijk kini juga berkarir di Belanda dengan memperkuat ADO Den Haag. Sebelumnya, proses naturalisasi Ivar dan Rafael dilakukan agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, timnas Indonesia U20 gagal tampil di kompetisi tersebut usai status tuan rumah dicabut FIFA. Kendati demikian, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana merampungkan regulasi Liga 1 dan 2 Indonesia dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan segala ketentuan kompetisi kepada seluruh klub peserta. Regulasi yang cukup menarik sorotan publik adalah kuota pemain asing yang akan diterapkan untuk musim yang akan datang. Direncanakan, pada musim depan, Liga 1 akan memakai 6 kuota pemain asing dengan rincian, 5 pemain asing bebas dari seluruh negara, ditambah 1 pemain lokal Asia Tenggara. Kembali saya meminta klub dan Liga segera memutuskan kesepakatan-kesepakatan yang mereka usulkan kepada kami di PSSI, termasuk jadwal yang detail di mereka kami tunggu saja, ungkap Erick Thohir. Apakah naturalisasi berapa pemain yang pasti terakhir, keputusannya bebas. Lalu, ada 6 pemain asing, seperti standar AFC katanya, jelasnya. Hal senada pun ditekankan oleh para perwakilan klub Liga 2 untuk melahirkan regulasi baru untuk musim depan. Setelah semua keputusan tersebut final, Erick melanjutkan, pihaknya akan segera menghadap ke pihak kepolisian untuk menyerahkan jadwal kompetisi musim depan. Silakan Liga 2 berbeda lagi, yang penting saya mau program timnas menjadi utama didukung, kita sepakatin jadwalnya kalau sudah sepakat, minggu depan kami akan menghadap Kapolri, tutur Erick. Di sisi lain, PSSI juga baru membentuk 2 satuan tugas, Satgas, yang diperuntukkan dalam bersih-bersih PSSI. 2 Satgas yang dibentuk usai pertemuan Erick Thohir dengan Presiden RI Joko Widodo itu adalah Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Satgas Pengawasan Keuangan. Selain tentu saya akan melaporkan kepada Kapolri dan Kejaksaan, mengenai tim Satgas didukung Presiden untuk bersih-bersih di PSSI dengan adanya 2 Satgas tadi, Satgas Pengaturan Skor dan Satgas bagaimana melaporkan buku-buku yang ada di PSSI tanpa menyalahkan siapa-siapa, tegas Erick. Terbaru, PSSI segera ambil sumpah WNI pemain asing asal Belanda, Ivar Jenner dan Rafael Struijk secepatnya, tidak untuk Justin Hubner yang membelot lagi ke KNVB. Kendati demikian, Timnas Filipina U22, yang akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U22 dalam laga pertama fase grup SEA Games 2023,
dimentori sosok pencetak gol ke gawang merah putih. Skuad Garuda Muda akan memulai perburuan meraih emas SEA Games pada Sabtu, 29/4, dengan menghadapi Filipina. Pasukan belia The Ascals dikomando seorang pelatih yang juga mantan pemain timnas Filipina Rob Gier. Pria yang mengawali karir di klub Liga Inggris Wimbledon itu merupakan salah satu pemain yang mempermalukan tim merah putih di Piala AFF 2014. Indonesia yang biasanya dominan atas Filipina, mendadak mendapat malu ketika tampil di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara 9 tahun lalu. Kesebelasan yang kala itu dilatih Alfred Riedel kalah 0-4 dari Filipina dalam duel di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Gier yang berposisi sebagai center back tak hanya bisa menghalangi upaya timnas Indonesia mencetak gol, tetapi juga membobol gawang Kurnia Meiga. Setelah Phil Younghouse-Ben, Manuel Ott, dan Martin Stebel mencetak gol, Gier menambah luka Garuda ketika laga memasuki 10 menit akhir. Gier yang pensiun sebagai pemain pada 2015 kemudian melanjutkan karir sebagai pelatih dan sempat menangani tim wanita Oxford University dan menjadi pelatih pengembangan klub sepak bola Reading. Hasrat Gier menangani timnas Filipina terwujud pada Maret tahun 2023. Gier mendapat kepercayaan menjadi pelatih timnas Filipina U22 yang berlaga di Kamboja. Gier akan mendapat tantangan berarti dalam persaingan memperebutkan tiket semifinal SEA Games 2023 bersama dengan Indonesia, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Muncul isu grup WhatsApp berisi pelatih anti Shin Tae-yong, pelatih Korea Selatan tidak pantas dikritik berdasarkan sentimen. Shin Tae-yong rupanya memiliki kubu pembenci yang tidak objektif dalam menilai kinerja di timnas Indonesia. Shin Tae-yong terhitung telah memasuki tahun keempat melatih timnas Indonesia, dengan prestasi dapat diperdebatkan. Pelatih Korea Selatan itu pantas mendapat kritik, tetapi tidak dengan cara yang dikemukakan pelatih futsal Donny Zola. Donny Zola, Coach Don Zol, mengungkap terdapat grup pembenci Shin Tae-yong yang menilai buruk kinerja sang opa. Karena gua punya grup WA bersama pelatih-pelatih tuh sangat anti STY, ucap Donny Zola. Salah satunya karena naturalisasi, yang kedua mungkin ngerasa kok hasilnya gini-gini aja. Artinya mereka juga punya alasan dong kenapa mereka menganggap STY gagal. Tandasnya, poin kritik yang disampaikan rekan pelatih Donny Zola itu tak pantas dialamatkan kepada Shin Tae-yong. Poin pertama, mengenai naturalisasi, yang terus dilakukan oleh PSSI berkat dorongan Shin Tae-yong. Hal tersebut bisa dianggap langkah maju ketimbang naturalisasi di era sebelumnya, yang menggaet pemain asing uzur dari liga lokal. FIFA belakangan juga mempermudah regulasi perpindahan asosiasi, yang menandakan otoritas sepak bola dunia itu menginginkan negara lemah dapat mencari pemain lebih baik.